ciri teladan bagi semua. Taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membangun ibadah wilayah yang akan dipimpin oleh Penatua Agus Wahyudianto. Namun sebelum ibadah ini dimulai, ada beberapa informasi jemaat yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ibadah Rabu Abu akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pukul 19.00 di gereja dan streaming. Yang kedua, info awal katekisasi calon sidi dimulai bulan Maret 2021. Untuk usia putri 16 tahun dan usia putra 17 tahun. Mohon Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri yang umur tersebut dapat mendaftarkan diri di ketua wilayah. Yang ketiga, berita duka. Telah dipanggil Tuhan Bapak Agus Hadi Wiryono dari wilayah Filipi dalam usia 55 tahun pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 pukul 22.25 WIB dan telah dimakamkan di Keputih. Ibadah ini akan kita mulai. Saya mohon jemaat Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan bersama dari KPJ 45 bait yang pertama dan yang ketiga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan dan marilah hati dan pikiran kita serahkan kepada Tuhan. Ibadah wilayah pada malam hari ini kami lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah yang memelihara kesetiaannya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam ibadah wilayah pada malam hari ini. Dan marilah kita dengan ketuhan hati, kita menghadap Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini terambil dalam 2 Korintus 2, pasalnya yang ke-12 hingga yang ke-17. Kami ulangi, 2 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-12 hingga yang ke-17. Dan marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan Alkitab kita tetap terbuka, marilah kita menyerahkan diri kepada Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terlebih ya Bapa, hingga saat ini Tuhan telah menjagai dan memberikan kami kehidupan yang baru, sehingga kami boleh menjalani setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan Engkau memperkenankan kami untuk bersama-sama berkumpul melakukan ibadah wilayah di tempat kami masing-masing. Dan biarlah hanya karena kasih dan penyertaan Tuhan kami boleh melakukan ibadah ini dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu, biarlah semuanya ini kami serahkan kepadamu ya Bapa. Engkau menerangi ruangan hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terlebih ya Bapa, bagi kami yang telah diutus untuk menyampaikan setiap pemberitaan sabda firman-Mu, boleh Engkau urapi kami dan pakai kami untuk melakukan setiap kehendak Tuhan, sehingga firman-Mu boleh nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah bagi kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca Alkitab kita, yaitu yang terambil dalam 2 Korintus 2 pasal 12 hingga yang ke-17. Kami akan membacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Demikian firman Tuhan. Kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudara-saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi Bapak Ibu semuanya yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mau melakukan di dalam setiap kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah wilayah terkhusus di tahun 2021. Puji dan syukur kehadirat Tuhan karena hingga saat ini kita semuanya
masih diberikan kesehatan dan segala sukacita. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dalam 2 Korintus 2 pasal 12 hingga 17, yang kami ambil natnya yaitu ayat yang ke-14 yang demikian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini bisa kami berikan judul atau tema yaitu keharuman menuju jalan kemenangan. Bagi puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab di tengah pandemi saat ini kita merasakan begitu luar biasa. Karya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita ini sungguh luar biasa. Hingga saat ini pun kita masih diberikan kesehatan, diberikan segala anugerah, diberikan segala kecukupan, sehingga kita tidak merasa kekurangan, tetapi karya Tuhan, berkat-berkat Tuhan selalu ada dan melimpah di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nggih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kelimpahan kasih dan setia dalam kasih karunia-Nya, hari ini kita dianugerahkan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan yang barusan kita baca, yang menjadi pegangan hidup di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita mengetengahkan firman Tuhan yang patut dicatat dan patut direnungkan di dalam kehidupan kita, yaitu bacaan yang terambil dalam 2 Korintus 2 pasal 12 hingga 17 tadi. Secara umum masyarakat memaknai bahwa jalan adalah tempat untuk lalu lintas banyak orang atau kendaraan, atau menjadi perlintasan dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang dilalui atau dipakai untuk keluar masuk, lintasan, gerak, maju atau mundur di dalam suatu perkembangan dan berlangsungnya suatu aktivitas. Secara akal syarat yang selalu dilakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengenal beberapa ungkapan yang terkait dengan jalan. Di antaranya ada jalan air, ada jalan darat, juga ada jalan laut, jalan udara, dan mungkin ada juga yang namanya jalan buntu. Kemudian juga ada jalan yang sempit, jalan yang lebar, kemudian ada juga jalan panjang seperti yang saat ini mungkin jalan tol. Banyak macam-macam yang disebutkan atau yang dikira-kira. Namun jalan menuju jalan kebenaran hanya ada satu, yaitu jalan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga mengenal di dalam Alkitab ada yang namanya jalan salib. Kemudian di dalamnya ada 14 lukisan dengan salib yang ada, yang menggambarkan perjalanan Tuhan ke tiang penyaliban Tuhan Yesus. Sedangkan di dalam kehidupan kita, jalan salib juga dimaknai dengan kebaktian, dengan 14 doa perjalanan Tuhan Yesus ke tiang penyaliban. Juga ada jalan salib yang dimaknai menjadi penderitaan Tuhan Yesus menuju penyaliban, yang kemudian dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan contoh di dalam sepak bola.
Di dalam sepak bola itu ada beberapa klub, mungkin ada dari Liga Inggris, ada dari Italia, mungkin bahkan dari Indonesia. Nah, dari berbagai negara itu ada setiap orang yang mengidolakan suatu klub masing-masing. Nah, mungkin dari beberapa orang ini akan mempunyai pikiran inginnya klub itu selalu menang dengan suatu kemenangan yang besar. Nah, di sisi lain yang satu klub juga menginginkan suatu kemenangan yang besar. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ego manusia itu ternyata tidak sama. Jalan manusia atau jalan pemikiran manusia itu tidak sama untuk mengagumi suatu klub atau komunitas sepak bola. Yang satu ingin menang, yang satu juga ingin menang. Tidak mungkin mereka ingin kalah. Nah, di dalam sepak bola itu juga menjadi suatu permainan. Bagaimanakah permainan itu bisa menuju kemenangan, bisa menuju suatu tujuan yang pasti untuk menuju kemenangan. Dia mempunyai seorang pelatih. Nah, dari seorang pelatih inilah suatu klub bisa mempunyai kemenangan yang dituju. Nah, otomatis para anggota pemain sepak bola itu pun juga akan mengagumi atau mengikuti saran-saran dari seorang pelatih. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin kita juga mempunyai contoh lain, yaitu suatu pengharum, wewangian. Kita mempunyai suatu wewangian yang punya ciri khas. Dan wewangian itu tidak bisa kita dapatkan kecuali mungkin di satu tempat. Nah, proses untuk menuju mencari keharuman yang kita inginkan juga membutuhkan proses-proses yang panjang. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke firman Tuhan. Secara alkitabiah kita mendapati ayat-ayat firman Tuhan yang terkait dengan kemenangan di dalam kitab 2 Korintus tadi. Pada Dialah kuasa dan kemenangan, Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Kemudian kita juga menemukan di dalam kitab Mazmur 44 ayat yang ke-7. Firman Tuhan menyatakan, "Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu." Itulah Bapak Ibu banyak contoh-contoh yang memberikan pengharapan-pengharapan kepada kita. Jadi yang dimaksud dengan jalan kemenangan di dalam Kristus Yesus yang telah disalibkan bagi kita, yang kemudian Tuhan Yesus mati, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati, adalah semua itu hanya untuk kita semua. Dalam perkataan lain, jalan kemenangan adalah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti, meski tidak kasat mata, kemenangannya melawan kuasa gelap, kemenangannya melawan roh jahat, kemenangannya melawan setan dan iblis ketika dia berada di dalam kubur selama 3 hari. Di dalam surat untuk jemaat Allah di Korintus, dengan semua orang yang kudus, Rasul Paulus dan Timotius menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah membuka jalan bagi mereka yang mengabarkan Injil. Di dalam surat 2 Korintus 12 ayat yang ke-12 menyatakan,
ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, contoh inilah yang harusnya kita pahami saat ini. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, masa-masa yang sulit bagi kita untuk mengembangkan segala aktivitas kita, mengembangkan segala kegiatan kita. Kita selalu dibatasi oleh hal-hal yang harus kita patuhi. Di dalam pekerjaan kita, di dalam setiap pelayanan kita, masih ada pembatasan-pembatasan untuk mengikuti protokol kesehatan. Nah, bagaimanakah dengan Bapak Ibu semuanya? Di tengah rasa tanggung jawab kita kepada Tuhan, di tengah rasa tanggung jawab kita di dalam pelayanan, di dalam rasa tanggung jawab kita di dalam kehidupan berkeluarga, di tengah masyarakat, apa yang harus kita lakukan? Yang sepatutnya kita harus bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dan Timotius sangat meyakini bahwa dengan perantaraan mereka Tuhan kita menebarkan keharuman, menebarkan pengenalan akan Dia kepada banyak orang dimanapun kita berada. Janganlah kita terlalu gelisah, janganlah kita selalu putus asa untuk senantiasa mengembangkan keharuman nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam surat 2 Korintus 2 pasal 15 dan 16 menyatakan, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Jadi bagaimanakah untuk Bapak Ibu? Manakah yang harus kita pilih? Keharuman untuk nama Tuhan, untuk menunaikan keabadian kita, atau keharuman bagi diri kita yang menuju kehampaan dan menuju kematian? Rasul Paulus dan Timotius sangat meyakini bahwa itu nyata di dalam kehidupan kita, dan itu sangatlah perlu kita tekuni, bahwa karya Tuhan, keharuman Tuhan untuk diri kita, untuk kehidupan kita, itu sangat luar biasa. Bau yang harum adalah kabar baik bagi Kristus, Tuhan kita yang membawa keselamatan dan kehidupan, yang memberikan kita kehidupan yang baru, damai sejahtera dan sukacita. Bau harum yang membawa kita kepada keselamatan, bau yang harum membawa kita kehidupan yang baru di dalam tengah-tengah kita bermasyarakat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kami atau saya menyimpulkan di dalam bacaan 2 Korintus tadi, marilah kita menyimak dan memahami apa yang tertera di dalam 2 Korintus 2 pasal 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah, tetapi sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Melalui ayat tersebut kita mendapati bahwa mereka, yaitu Rasul Paulus dan Timotius, tidak mencari keuntungan dari pengabaran Injil Tuhan, tetapi mereka melayani Tuhan, melakukan tugas pelayanannya dengan tulus
dan penuh kerendahan hati. Mereka tidak mencari uang melalui pelayanan, melainkan mereka mencari keharuman untuk nama Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang senantiasa tulus menyertai, memberkati kita semua. Dengan segenap jiwa, karena Allah Bapa kita Kristus, Tuhan Yesus Kristus yang sudah membawa kita di jalan kemenangan melalui firman Tuhan, melalui pelayanan kita, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tetapi Tuhan akan memberikan keharuman, kelegaan bagi kita di dalam kehidupan kita. Selamat melayani Tuhan dengan menyebarkan keharuman di tengah-tengah kehidupan kita, menyebarkan keharuman di tengah pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, supaya kita, kehidupan kita menuju kemenangan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Marilah kita ambil saat teduh. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan di mana Tuhan telah memberkati kami dan membersamai kami untuk bisa kami memahami setiap kehendak Tuhan melalui sabda firman-Mu. Dan biarlah kami Tuhan, jemaat Tuhan, bisa melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga keharuman Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam pelayanan kami, dan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah sabda firman Tuhan, dan biarlah kita bersama-sama menekuni dan menjalani firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita berkeluarga, di tengah bermasyarakat, dan di tengah kehidupan kita semua. Marilah kita bersama-sama mengamini firman Tuhan dengan kita mengucap syukur melalui persembahan yang telah kita persiapkan, dengan kita memujikan nama Tuhan, dengan kita memuji Kidung Pasamuan Jawi 186 bait 1 dan yang ketiga. Bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita akan membawa doa syafaat kita. Yang pertama, pergumulan keluarga jemaat GKJ Tanjung Perak.
kemudian warga sakit, kemudian warga Adiyuswo, warga Diakonia, kemudian yang ketiga program kegiatan gereja, kemudian juga kepanitiaan PHBG di tahun 2021, kemudian persembahan, dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kembali kami mengucap syukur kepada Ya Bapa atas tiap penyertaan Tuhan di dalam ibadah wilayah pada malam hari ini, di mana Tuhan telah membersamai kami dan memberkati kami melalui sabda firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa kuasa Tuhan untuk kehidupan kami tidak sia-sia. Dan sudah sepantasnya kami melakukan setiap tugas pelayanan kami untuk bisa menyenangkan Tuhan, sehingga keharuman Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, pada malam hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk setiap warga jemaat-Mu, pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan yang senantiasa saat ini dihadapi. Kami serahkan satu persatu kepadamu Tuhan, Tuhan menilik, sehingga setiap permasalahan-permasalahan boleh terselesaikan. Sehingga melalui setiap pergumulan-pergumulan itu Tuhan, saudara-saudara kami ini Tuhan boleh mendapatkan jalan yang baik menuju kemenangan di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan melalui pergumulan-pergumulan itu ada yang baik untuk masa depan, untuk rencana-rencana keluarga yang saat ini mungkin tertunda karena pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami juga berdoa seluruh warga jemaat-Mu senantiasa Engkau memberkatinya dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Engkau menuntun dalam setiap pekerjaannya, Engkau menuntun dalam setiap bidang usahanya, Engkau menuntun dalam setiap proses demi proses untuk menuju pengharapan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau akan ada dan membersamai mereka. Kami juga berdoa untuk setiap warga jemaat yang saat ini sedang sakit. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi Tuhan Maha tahu. Tuhan telah menilik mereka dan Tuhan memberikan pengharapan dan memberikan kesembuhan. Melalui keluarga, melalui sarana obat medis, saudara-saudara kami Tuhan boleh Engkau pulihkan dan kembali sehat dan boleh melakukan setiap tugas pelayanan, tugas pekerjaan, dan bahkan bisa menjadi tulang punggung dalam keluarga mereka masing-masing. Kami serahkan Tuhan semuanya, saudara-saudara yang sakit ini Tuhan hanya di dalam genggaman tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk warga Adiyuswo, warga Diakonia, yang saat ini mungkin Tuhan mempunyai pengharapan untuk bisa bersatu hati mengikuti ibadah. Tetapi kami yakin percaya Tuhan, jalan-Mu sungguh baik bagi kami, sehingga di tengah pandemi ini Tuhan, Engkau akan memberikan mereka pengharapan, memberikan sukacita, sehingga saudara kami, warga Adiyuswo, warga Diakonia ini Tuhan, dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terlebih Tuhan kami juga berdoa untuk program-program gereja, oleh Bapak Pendeta, Majelis Pinita Diaken, Badan Pembantu. Kiranya Tuhan juga membersamai dan memberkati dalam setiap tugas pelayanannya, sehingga apa yang menjadi rencana-rencana ke depan Tuhan boleh Engkau berkati, sehingga semuanya kegiatan yang telah direncanakan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan kemampuan, berikan hikmah, berikan sukacita, terlebih keikhlasan hati di dalam melakukan tugas pelanggilan ini, sehingga nama Tuhan diharumkan di dalam setiap pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk kepanitiaan PHBG tahun 2021.
yang saat ini Tuhan sudah memulai rancangan-rancangan di dalam memasuki Prapaskah. Biarlah Tuhan juga menuntun kami, membersamai kami, memberkati kami, memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kami untuk supaya kami bisa melakukan tugas pelayanan ini. Terlebih koordinator, dekorasi, tim multimedia, dan lain sebagainya. Engkau juga memberkati sehingga kami Tuhan boleh melakukan tugas pelayanan ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan kami tidak bekerja sendiri Tuhan, tetapi kami juga akan melakukan tugas pelayanan ini dengan penuh kebersamaan. Dan semuanya itu hanya berdasarkan karena nama Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, rencana-rencana PHBG di tahun 2021 yang saat ini masih dalam pandemi, Engkau akan memberikan kelegaan, Engkau akan memberikan kelapangan dan memberikan kelancaran dalam setiap tugas kami, terlebih dalam pendanaan kepanitiaan PHBG. Ya Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk setiap ketua wilayah Tesalonika hingga wilayah Efesus. Engkau juga memberkati, Engkau memberikan kesehatan sehingga setiap ketua wilayah ini Tuhan bisa memantau, melihat, mengetahui keadaan warganya, baik dalam keadaan sakit, susah, senang maupun dalam keadaan sukacita. Tuhan akan membersamai dan memberikan pengharapan dan memberikan kesehatan kepada semua ketua wilayah. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam tugas pelayanan kami, sehingga apa yang menjadi tugas pelayanan kami pada malam ini Tuhan boleh kami lakukan. Dan biarlah apa yang menjadi kekurangan kami, kelemahan kami, Tuhan menyempurnakannya. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan juga menerima dan menyucikan, sehingga persembahan-persembahan ini Tuhan boleh menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan di tempat ini, terkhusus di GKJW Jemaat Tanjung Perak. Berkati setiap tangan-tangan yang telah mengumpulkan persembahan ini, dan Tuhan juga melimpahkan segala berkat dalam kehidupannya, memberikan kelancaran dalam kehidupan pekerjaannya, sehingga mereka tidak merasa kekurangan, tetapi Tuhan akan memberikan kelimpahan berkat. Terima kasih ya Bapa. Demikianlah Tuhan setiap doa permohonan kami. Dan kami sebentar juga akan undur dari tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati, membersamai kami, sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita dan penuh dengan pengharapan. Demikian ya Tuhan, setiap doa permohonan kami yang jauh dari sempurna, yang semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuliakan nama Tuhan dalam kidung pujian, dalam pengutusan kidung Pasamuan Jawi 428, bait yang pertama.
Marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih Allah Bapa yang tercurah di dalam keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam kehidupan dan damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Katuran Sami Binara. Demikian Bapak Ibu, apa yang bisa kami sampaikan, kiranya semua ini boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, demikian ibadah wilayah telah selesai. Kiranya firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya boleh tertanam di dalam kehidupan kita, bertumbuh dan kita dimampukan untuk melakukannya dimanapun kita berada. Sebelum kita akhiri, saya mengingatkan kembali, jaga kesehatan, jaga kondisi, dan ikuti protokol kesehatan. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Aku anak EKJB, ladang bagi semua.